Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joko minum obat. Halo Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Nur Rahmah Cahyani dari SDN Balimester 01 Pagi. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 Jakarta Timur. Yang terhormat Bapak Sriyanto atau yang biasa kita sebut dengan Pak Joy, selaku Fasil pada CGP angkatan 9. Yang saya banggakan, teman-teman CGP angkatan 9 yang tersebar di seluruh Indonesia. Senang sekali pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk melakukan diseminasi terkait budaya positif. Dan pada hari ini telah dihadiri oleh kepala sekolah, rekan guru, dan penjaga sekolah. Oke, Bapak Ibu guru hebat, langsung saja kita saksikan video diseminasi budaya positif yang telah saya lakukan. Yuk kita saksikan bersama. Oke, Bapak Ibu guru hebat, untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Silakan untuk berdiri. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, sebelum masuk ke dalam materi tentang disiplin positif, saya akan menyampaikan tujuan yang akan dicapai pada kegiatan hari ini, yaitu CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu guru hebat. Senang sekali saya pada hari ini bisa berjumpa dengan Bapak guru, kepala sekolah, serta teknik. Ya, hari ini saya akan melaksanakan diseminasi tentang budaya positif. Ya, sebelum saya melaksanakan diseminasi, acara pada hari ini akan dibuka oleh Ibu Kepala
kepala sekolah. Silakan kepada Ibu Juwairia SPD untuk memberikan sedikit sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Ibu guru serta staf yang saya hormati. Puji syukur pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kebahagiaan, sehingga pada hari ini kita masih dapat berkumpul di tempat tugas kita tercinta ini, SDN Balimester 01. Adapun pada hari ini kita berkumpul di ruangan ini untuk mendengarkan paparan dari rekan kita, yaitu Bu Nurrahmah Cahyani, CGP Angkatan ke-9, mengenai diseminasi budaya positif. Marilah kita mendengarkan paparan tersebut dengan seksama serta dengan penuh perhatian. Semoga apa yang dipaparkan oleh Ibu Nur Cahya itu akan menjadi informasi baru, menjadi masukan baru buat kita, dan dapat kita manfaatkan untuk tugas kita selanjutnya. Untuk itu saya buka pertemuan kita pada hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya saya kembali serahkan kepada Ibu Cahya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Udah semangat ya. Belum makan apa kekenyangan, Bu? Kekenyangan. Ya, oke. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Juwairia SPD, yang saya banggakan rekan guru SDN Balimester 01 pagi yang hebat, yang saya juga berterima kasih atas kehadirannya, teknik dan penjaga sekolah. Ya, hari ini ngapain sih Bu Cahyani ya, ribet mulu, dipanggil lagi. Saya juga pusing ya. Oke, hari ini saya akan melaksanakan diseminasi atau paparan ilmu yang saya dapatkan dari CGP. Saya akan melaksanakan diseminasi budaya positif, ya. Oke, kita mulai saja. Pertanyaan pemantik, ya. Setuju atau tidak pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju nggak Bapak Ibu? Tidak setuju. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Tidak setuju, ya. Nah, yang kedua, pemberian hadiah atau reward bisa memotivasi siswa. Setuju. Siapa yang setuju? Tunjuk tangan, waktu tadi. Yang lain enggak? Setengah. Oh, ada setengah, seperempat ada. Setuju, ada setuju, ada yang enggak, ada yang setengah, ya. Ada yang enggak tahu nih, iya apa enggak ya? Yang ketiga, guru bisa mengontrol peserta didik. Setuju? Setuju. Oke. Yang keempat, seorang guru harus mampu memberikan solusi bagi siswanya. Setuju. Ya, kita akan bahas ini ya Bapak Ibu ya sampai akhir nanti biar tahu ya. Yang pertama itu jelas ya, beri hukuman itu adalah bukan tujuannya mendisiplinkan siswa ya. Yang kedua itu pemberian hadiah itu ternyata, nanti ada jawabannya. Boleh nggak sih? Oh, gitu ya. Nanti akan kita bahas. Guru bisa mengontrol peserta didik, itu sudah pasti. Yang keempat, guru harus mampu memberikan solusi, tentu saja. Oke, kita lanjut. Ini adalah topik yang akan saya bahas pada acara hari ini ya. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua ada motivasi, hukuman, dan penghargaan.
Yang ketiga ada keyakinan kelas, ya. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang keempat ada restitusi 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Apa sih itu ya? Banyak banget lagi ya. Oke, yang pertama disiplin positif. Apa sih nih menurut Bapak Ibu disiplin itu apa? Boleh? Apa Bu kami disiplin? Suatu aturan yang ditekankan pada suatu kegiatan. Bu Agustin? Melatih diri. Melatih diri disiplin. Oke. Pak Kus, disiplin apa sih menurut Bapak? Melatih diri. Bu Tari? Patuh. Ya, taat berarti ya. Oke, di sini disiplin positif adalah bukan yang membiarkan anak melakukan apapun yang mereka mau. Ya, itu salah ya sudah pasti ya. Bukan juga tidak memiliki aturan, oh anak dibiarin aja, nggak apa-apa salah gitu. Bukan juga seperti itu ya. Bukan juga bereaksi cepat terhadap situasi. Oh nakal nih kamu, nah itu juga nggak boleh ya. Yang terakhir menghukum daripada memukul. Oh saya nggak mukul, oh saya nggak nyubit, tapi mulutnya bawel, nyakitin. Nah itu lebih parah justru ya, nggak boleh. Oke, disiplin positif adalah membantu anak mengembangkan kontrol diri ya sepanjang waktu. Yang kedua adalah mengkomunikasikan dengan jelas. Yang ketiga adalah menghormati anak dan mendapatkan rasa hormat dari mereka. Yang keempat adalah mengajari anak bagaimana membuat keputusan yang baik. Yang terakhir adalah membantu keterampilan dan kepercayaan diri anak, mengajarkan sikap respek terhadap perasaan orang lain. Ya, kira-kira Bapak Ibu sudah melaksanakan yang mana Bu dari kelima ini? Sudah yang mana Bu Agustin? Sepertinya sudah semua. Sudah semua. Sepertinya sudah semua. Perlu dikembangkan. Oke, perlu lagi ditingkatkan lagi, didalamin lagi. Oke, kita lanjut. Nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif ya, positif garis bawahnya ya. Positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, ini dia nih, apa saja sih nilai-nilai kebajikan? Adalah yang pertama, keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, dan keamanan. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang harus kita lakukan diri sendiri dan kita terapkan kepada peserta didik kita. Ya, kebajikan itu pasti nilai positif, pasti nilainya baik ya, Bapak Ibu. Oke, lanjut. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya. Nah, ini yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasa anak-anak nggak ngerjain PR, nggak sekolah, Bu. Nggak mau sekolah. Alasannya nggak ngerjain PR, takut dimarahin, menghindar dia. Apa boleh nggak? Tidak, ya. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Oh, datang pagi nih, dapat bintang, gitu ya kan? Oh, dan rajin masuk, diajak makan sama bu gurunya. Ternyata itu tidak baik, ya. Gak boleh ternyata, ya, mengharapkan imbalan, ya. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kita lihat ya Bapak Ibu.
Dari ketiga ini, yang mana yang boleh dilakukan? Yang ketiga. Oke, yang ketiga ya. Dari ketiga ini adalah nomor 3. Karena apa? Karena memiliki motivasi, ya. Motivasinya itu tumbuh dari dalam diri mereka, berdampak jangka panjang. Jadi mereka melakukan sesuatu bukan karena ada hadiahnya. Mereka melakukan sesuatu bukan karena dapat sesuatu penghargaan, tapi mereka melakukan sesuatu dari dalam dirinya yang akan berdampak jangka panjang. Ya. Oke. Kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Ada 5, ya. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk bertahan hidup ini kita membutuhkan kesehatan, tempat tinggal, makanan, ya. Ini kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua ada kasih sayang. Kasih sayang itu dari teman, keluarga, pasangan, peliharaan. Ada lagi Bapak Ibu kasih sayang? Lingkungan sekitar. Nah, ini sangat penting ternyata kasih sayang, ya. Ketika kasih sayang ini tidak dapat dicapai oleh anak, itu akan berdampak yang lain-lain. Contoh, ketika anak kurang perhatian dari orang tuanya mungkin sibuk ini, sibuk itu, anaknya kurang perhatian di sekolah, nggak bisa diem, di sekolah ngusilin orang, di sekolah ganggu temannya. Nah itu ya, karena memang kasih sayang ini penting. Paling utama adalah dari lingkungan keluarga, ya, baru di sekolah dan lingkungan teman sosialnya. Oke, yang ketiga ada kesenangan. Apa sih kesenangan? Apa Pak Gus? Kesenangan? Sesuatu yang menyenangkan. Bu Sekar, kesenangan apa Bu Sekar? Kesenangan? Apa bukan nih sesuatu yang menjadikan bahagia? Betari kesenangan. Menjadi happy, sesuatu yang selalu ingin dilakukan. Oke. Kesenangan itu hobi, pastinya selalu ingin dilakukan. Pastinya itu kegemaran kita semua. Apa sih kesenangan kita? Kalau anak-anak itu bermain, tertawa. Ternyata tertawa itu membuat panjang umur, awet muda, ya. Tapi jangan ketawa mulu, tadi kira orang gila. Ya. Tertawa itu penting Bapak Ibu, ya. Bermain, tertawa, apalagi yang senang basket, main basket, yang senang renang, kita berenang. Pak Kus, apa hobinya Pak? Lari. Serius Pak, lari dari kenyataan? Allahu Akbar, jangan lari dari kenyataan Pak. Ya, kenyataan itu kita hadapi Pak, jangan lari ya. Bu Juju apa Bu hobinya Bu? Iya. Iya, Allah, nonton bola ya Ibu. Ini adalah pecinta The Jackmania. Oke, Bu Tari apa hobinya Bu? Hobi. Ibu ditanya hobi, nanya balik. Saya nanya siapa? Hobi Ibu, kesenangan yang sering Ibu lakukan? Hobi ya? Ya. Apa masak, berenang, Tanaman. merawat tanaman. Bu Sekar, olahraga apa nih Bu? Senam, aerobik, senam ya. Bu Agustin? Nyanyi. Oh, menyanyi. Wah, sama kayak ini. Bukan nih, hobinya banyak. Ada menyanyi, menari, memasak, semua diborong sama Bu Karni. Ya, kenalin ini Bu Karni Pak. Hobinya banyak. Bu Astri, hobinya apa Bu? Makan, duduk, diam. Halo Bu. Pak Suma, hobinya apa Pak? Hobi Bapak? Bapak. Jagain orang, Masya Allah ya. Semoga Bapak dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang keempat ada kebebasan.
kebebasan. Nah, di mana di sini setiap orang pasti butuh kebebasan memilih teman yang kita sukai atau memilih sesuatu yang kita suka atau enggak. Ya kalau kita nggak suka ya udah nggak usah dideketin gitu ya kan. Pilihan ya, kebebasan memilih. Yang terakhir ada penguasaan. Penguasaan ini adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ya, apa sih? Yaitu keinginan ingin dianggap berharga, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Pasti ya Bapak Ibu ya, setiap orang tuh ingin wah gitu, selamat pagi. Nah itu ya, suatu penghargaan untuk diri sendiri tuh dihargai atau dihormati. Oke, Bapak Ibu, kita mau ice breaking dulu ya. Kita mau ice breaking dulu. Saya ngomong terus Bapak Ibu nih gitu ya. Kita mau senam dulu. Ayo Bu Tiska. Kita mau senam. Pak Suma nggak memegang handphone ya? Iya. Oke, sudah siap Bapak Ibu? Kita mau siap. Siap. Oke. Alhamdulillah ya. Ngos-ngosan. Ayo boleh diminum dulu Bapak Ibu ya. Oke, kita akan lanjut ke materi selanjutnya ya. Ada posisi kontrol, restitusi. Ini ada 5. Yang pertama penghukum. Serem kali ya, penghukum. Yang kedua membuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Mantau gitu ya, guru yang suka mantau. Yang terakhir manajer. Mana sih dari kelima ini yang
ditetapkan sebagai guru yang baik atau guru yang ideal? Dari kelima ini kira-kira yang mana? Bu Agustin. Teman. Bu, yang paling ideal, paling baik, paling lengkap semuanya dapat yang mana? Oh, manajer. Yang mana Pak Suma? Teman. Bu Asri yang mana? Biasa itu kalau sebagai teman, hai bro, nggak masuk lagi bro. Ih, kenapa nggak masuk gitu ya kalau jadi teman? Pak Hukum, Bu Astri. Kamu telat, lari 20 ke lapangan. Nah, itu Pak Hukum. Teman, ya udah teman, pembuat rasa bersalah. Aduh, buta, tari lagi, kesiangan. Ibu tuh bosen lihat kamu. Boleh nggak tuh kira-kira kayak gitu tuh ya? Pemantau, oh dikit-dikit mantau. Anak siapa aja dipantau. Oh itu. Nah, pemantau. Yang terakhir manajer. Apa ini manajer ya? Ya, kita mau nonton video dulu. Boleh disimak Bapak Ibu videonya. Dari 5 posisi kontrol tadi ya. Yang pertama dari Pak Hukum dulu. Kira-kira bagaimana tuh Bapak Ibu? Hei Naren, kamu lari kamu, telat lagi nak. Apakah itu sudah bagus Bapak Ibu? Serem ya. Boleh nggak sih seperti itu? Nggak boleh ternyata Bapak Ibu ya. Saya juga introspeksi diri. Boleh banget tuh gitu ya kan? Ya Allah ternyata nggak boleh ya. Itu adalah posisi sebagai penghukum ya. Oke, lanjut yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Bapak Ibu, posisi membuat rasa bersalah kira-kira boleh nggak sih dilakukan? Naren, kamu itu ibu nak, nanti ibu dimarahin lagi nak sama kepala sekolah gara-gara kamu gitu ya. Ternyata
boleh Bapak Ibu ya. Kita lanjut posisi yang ketiga. Posisi sebagai teman. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, Bapak Ibu, untuk posisi teman, apakah boleh dilakukan? Boleh, ya, boleh sekali ya. Oke, kita lanjut. Posisi pemantau. Silakan Pak Mufti. Namen, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa? Sekolah, Nak? Kita harus sekolah jam 7. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Namen sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu ya. Baik, Bu. Oke, posisi pemantau. Apakah boleh Bapak Ibu dilakukan? Gimana? Pemantau? Oh, apa ya? Ya, kita tadi yang terakhir. Posisi manajer. Namen, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Namen. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Namen? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Namen meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Namen bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Namen lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Namen adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Namen? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Namen akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Namen ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Namen agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Namen, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, kira-kira posisi manajer bagus nggak Bapak Ibu?
Bagus ya. Ini yang paling lengkap ya. Dia ada memvalidasi tindakan, ada bagaimana seharusnya. Oke. Nah, posisi penghukum biasanya suaranya nadanya tinggi, melotot, jadi pakai jari ya, menghati. Dampaknya apa kepada murid? Murid itu ada yang marah, dendam. Besok gue nggak buat PR lagi, gitu ya kan? Males ketemu guru itu, gitu ya. Posisi penghukum ternyata tidak baik untuk dilakukan atau diterapkan selama kita ada di sekolah. Oke, yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Biasanya guru bersuara lebih lembut. Nah, menggunakan keheningan membuat orang lain merasa tidak nyaman atau merasa bersalah, ya. Apa sih dampaknya? Murid akan merasa bersalah, ya, karena telah mengecewakan Bapak Ibu guru, ya. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Emosi akan tertanam rapat di dalam, murid menahan perasaannya, ya. Jadi di mana dia diem aja, padahal gondok kali ya sebenarnya, ya. Ya, pembuat rasa bersalah. Oke. Posisi teman. Nah, posisi teman ini berdampak murid merasa senang karena akrab sama gurunya. Apa nih? Jadi murid nanti dampak negatifnya itu ketergantungan sama gurunya. Biarin aja, salah dimaafin ini sama ibu guru, besok salah lagi, gitu ya, karena udah deket tuh. Jadi mereka terkadang merasa sepele, ya. Tapi posisi teman ini boleh diterapkan. Posisi pemantau. Memantau itu berarti mengawasi, ya, mengawasi perilaku murid-murid kita. Apa sih dampaknya? Nah, dampaknya adalah di sini guru tidak menunjukkan suatu emosi berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah, ya. Oke, lanjut posisi manajer. Nah, posisi terakhir, manajer, adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Fokus ada pada murid, ya, bukan untuk membahagiakan guru dan orang tua, ya, tapi kembali lagi kepada murid agar dia dapat bertanggung jawab dan dapat memecahkan masalah, tentu saja dengan bimbingan Bapak dan Ibu guru. Nah, selanjutnya ada keyakinan kelas, ya. Kenapa sih namanya sekarang keyakinan kelas bukan peraturan, ya? Ya kenapa? Jadi di sini ada seseorang akan lebih tergerak dan termotivasi, semangat, ya, menjalankan keyakinan yang sudah disepakati bersama antara guru dan peserta didik atau siswa, ya. Kalau peraturan, mereka perlu mendengarkan arti sesuai dengan peraturan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut. Jadi kalau peraturan itu udah ada, sekolah yang buat, murid nggak tahu nih, gitu ya kan, tapi murid dipaksa untuk melakukan itu. Nah, itu mungkin ada rasa berat. Tapi kalau kita membuat keyakinan kelas, itu adalah atas pendapat peserta didik dan guru, ya. Jadi mereka akan lebih bertanggung jawab dan mereka akan, ini loh yang harus saya lakukan, ya. Itu tentang keyakinan kelas. Apa yang sudah dibuat Bu Agustin di kelas 3? Apa Bu keyakinan kelas? 3B. Yang jelas kalau di tempat saya adalah Sopan santun. Oke, bagus sekali, sopan santun. Bu Sekar, keyakinan kelas apa Bu di kelas Ibu? 3 apa Bu? 3A. Contohnya apa Bu? Oh, 5S. Apa ya Bu? Salam, sapa, sopan, senyum belum senyum, ya. Sapa, senyum, salam, sopan, santun. Oke, bagus sekali. Bu Karni, yang sudah diterapkan di kelas, keyakinan kelas apa sih? Masuk kelas mengucapkan salam. Oh, banyak kali nih. Mendengarkan guru berbicara atau ada
yang ingin berpendapat tunjuk tangan, oke? Sayang menyayangi sesama teman. Buang sampah di tempat sampah. Banyak kali sendiri. Tidak mencoret-coret tembok dan merusak hiasan. Oke. Berapa kali? Hah? Yang dua lupa. Oke. Bagus sekali ya. Keluar kelas. Oke. Jika ingin keluar kelas, izin kepada guru, Bapak Ibu guru. Oke, bagus sekali ya, kelas 1 ya. Oke, Bu Tari apa keyakinan kelas yang sudah dibuat? Kurang lebih sama. Tepat waktu ya. Sama. Oke, kita lanjut. Ini dia ya. Poin-poin keyakinan kelas. Yang pertama, bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru di sini sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Pak tuh sudah, Pak? Oh, sudah. Salah satunya boleh disebutkan, Pak? Saling membantu. Oke. Nah, ini nih ya. Cerita tentang si Irfan. Irfan kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran berlangsung dia lebih banyak diam atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Irfan menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Irfan yang bicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Irfan menertawakan Irfan dan malahan minta Irfan untuk maju ke depan, berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Irfan di depan kelas memegang ujung hidungnya. Dia disetrap suruh megang hidungnya ya. Nah, pertanyaan pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Irfan? Ya kan? Setuju nggak Bu? Setuju? Tidak. Pak Suma setuju? Tidak. Tidak. Bu Karni setuju? Tidak. Kira-kira kenapa Bu nggak setuju Bu? Merupakan perundungan secara lisan dan fisik ya. Bu Tari psikis termasuk hukuman, berarti itu nggak baik ya, berarti tidak setuju ya. Oke. Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Irfan adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Setuju ya? Hukuman, berarti itu tidak boleh dilakukan. Oke. Apa sih hukuman itu? Hukuman adalah bersifat tiba-tiba, tidak terencana. Kamu telat lari 20 kali ya. Gitu ya, itu hukuman ya. Jadi murid nggak tahu nih, tahu dihukum aja. Misalkan dia datang terlambat, dia nggak lengkap, disuruh lari, disuruh jongkok, disuruh push up, itu adalah hukuman ya. Konsekuensi. Nah, konsekuensi ini sudah terencana dan sudah disepakati secara bersama oleh murid dan guru ya. Misalnya, nah kalau nggak buat PR, konsekuensinya apa? Menulis di buku gitu ya, 5 lembar gitu ya. Konsekuensi kita udah sepakati dari awal ya, jadi dia tahu. Oke. Nah, yuk kita mau jawab nih. Ada permainan, nanti kita jawab ya. Kita pilih tengah. Jody nggak ada. Nanti jawab ya. Kita pilih sebelah sini. Lutfis kah? Nggak ada. Kok pada nggak ada ini ya? Kemana sih? Ibu Jairia. Oke, Ibu bisa menjawab. Ini Bu. Nah, lari mengelilingi lapangan basket termasuk hukuman atau konsekuensi?
sanksi? Hukuman. Oke. Nah dulu ya. Yang kedua. Kalau di jam olahraga. Paraman gak ada. Ya ampun gak ada. Gak ada nih. Nah, saya sendiri. Oke, saya sendiri ya. Saya akan menjawab. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja itu termasuk konsekuensi. Oke, langsung saja kita jawab. Nah, ini jawabannya ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali termasuk hukuman fisik ya. Yang kedua, membersihkan coretan itu konsekuensi. Yang ketiga, multitasking push up kamu 10 kali itu adalah hukuman. Yang terakhir, menggantikan kertas yang sudah dicoret-coret sama temannya adalah konsekuensi. Sudah tahu ya Bapak Ibu ya, hukuman dan konsekuensi. Sekarang kita lanjut restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, ini ada caranya. Nah, ini ada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ya, yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Yang keempat, menanyakan keyakinan. Oke? Apa sih ketika murid berbuat salah, kita akan menstabilkan identitas. Contoh pertanyaannya. Saya juga pernah melakukan, ibu guru juga pernah melakukan kesalahan ya, ini ya. Yang kedua, kita bisa menyelesaikan masalah ini kok, gitu ya. Yang ketiga, ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi ibu, bapak ada di sini ingin menyelesaikan masalah ya. Itu menstabilkan identitas. Jadi anak murid yang bermasalah kita panggil, bukan siapa yang salah, kamu tidak seperti itu, tapi kita stabilkan identitas dulu bahwa kita ingin mencari solusi atas permasalahan tersebut. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Contoh, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu, ya kan? Yang kedua, misalnya dia mukul temannya gara-gara dilempar sepatu. Nah, salah aja tetap kita banggakan Bapak Ibu ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu ya. Yang ketiga, kamu boleh mempertahankan sikap seperti itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru ya. Yang ketiga, baru mengaitkannya dengan keyakinan kelas atau menanyakan keyakinan yang sudah disepakati. Apa nilai yang telah kita sepakati di kelas gitu ya kan? Apa sih menurut kamu yang sudah kamu lakukan, apakah melanggar kesepakatan kelas gitu? Boleh juga kamu mau jadi orang seperti apa. Nah ya, ini adalah cara menyelesaikan kasus atau masalah yang terjadi di sekolah. Nah, kesimpulannya adalah Oke, terus udah ya. Kesimpulannya adalah dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Pak Mukti, boleh Pak foto-foto saya Pak? Masih nyala Pak videonya Pak? Masih. Ya, guru memiliki standar kepribadian, Pemtik fotonya dari Apple Pemtik ya, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan
bertanggung jawab. Ya, oke, Bapak Ibu, sekarang saya mau menanyakan perihal segitiga restitusi. Bu Agustin, apakah pernah ada contoh satu kasus di kelas Ibu Agustin? Ada Kasus? anak yang sebenarnya dia nakal sama temennya, nyerengkat kartu temennya. Iya. Tapi orang tuanya menyalahkan teman yang lain, padahal dia sendiri yang Padahal salah. dia yang menyelengkat, Iya. sengaja, Bu. Sengaja. Terus gimana Ibu menyelesaikannya, Bu? Ya, saya panggil semuanya. Panggil. Panggil semuanya. Terus ditanyakan ke anak tersebut, Ya. untuk permasalahannya seperti apa. Nah, bahwa akhirnya anak itu mengakui bahwa saya yang salah. Oh, akhirnya mengakui juga. Saya, Bu, gitu, Iya. sengaja. Sekarang jujur saja, saya bilang. Jujur Kita saja. harus jujur, berlatih jujur pada diri sendiri. Iya. Siapa sebenarnya yang salah? Anak itu langsung mengaku saya benar. Nah, bagus. Saya bilang. Akhirnya di terakhir meminta Minta maaf. saling meminta maaf. Oke, terima kasih Bu Agustin. Kelas 1 ada Bu Karni, kasus apa Bu Karni? Kelas 1 udah ngantuk aja nih Bu Karni. Bu Karni, puasa ya? Kasusnya apa Bu? Contohnya Bu? Satu aja Bu. Gak usah banyak-banyak, batuk ntar Bu kalau kebanyakan Bu. Salah satu anak Ada yang pada saat mau belajar dia main sesuatu. main-main sesuatu. Pada saat sudah bilang ini dulu ya kalau sini. Hmm? Ada lagi yang dimainkan. Dia Oh. memang tidak bisa. Ya, yang jarang ya. Berarti dia nggak fokus pada pelajaran, tidak mendengarkan gurunya, dia sibuk sendiri Bu. Bagaimana Bu Karni menyelesaikannya? Apakah dengan segitiga restitusi ini? Menstabilkan dulu, validasi, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Belum Bu? Pastinya ditanyakan dulu anak. Menanyakan pasti ya kan? Apa sih? Masuk ke masalah kesepakatan atas. Iya. Anak kalau mau mendengarkan seperti apa itu. Jadi mau kita belum ya. Hanya di Berarti tenang dia udah berharap. oke. Berarti Bu kami hampir sempurna telah melaksanakan segitiga restitusi. Oke, terima kasih Bu Karni. Untuk Bu Tari, ada Bu kasus di kelas Ibu Bu? Tawuran gitu Bu? Berantem? Yang heboh gitu Bu kasus Bu? Ada Bu? Tadi nggak ada. Tawuran sih nggak ada. Kayaknya sih sepertinya kalau di kelas saya sih tawuran nggak ada, tapi kalau misalnya kayak sengaja nyerengkat, ngeleding gitu, iya katanya nggak sengaja, tapi setelah ditelusurin saya bilang ada CCTV-nya, saya bilang gitu. Sekarang coba jujur, kalau jujur tuh nggak akan marah, cuman untuk besok jangan diulang kembali, saya bilang gitu. Baru ngaku ternyata memang sengaja ngeleding gitu. Gitu. Oke, baik Bu Tari. Ternyata di setiap kelas ada ya yang suka sengaja-ngaja seperti itu ya. Nah, saya berharap Bapak Ibu guru SDN Bali Mestara 1 pagi akan menerapkan segitiga restitusi ya, terkait semua masalah yang ada pada peserta didik kita. Kita undang semuanya duduk bareng, duduk bersama, bukan nyari kamu yang salah nih, ngaku nggak kamu. Ternyata itu tidak boleh Bapak Ibu ya. Tapi kita yuk nak duduk, Bu Guru, Bapak Guru di sini ingin menyelesaikan masalah, bukan mencari siapa yang salah ya. Yuk kita selesaikan bersama. Nah itulah ya, menstabilkan identitas. Semoga kita melaksanakan itu ya. Yang kedua, validasi. Nah validasi ini seperti ini. Gak apa-apa nak, Ibu Guru juga pernah melakukan kesalahan. Nah gak apa-apa, pokoknya gak apa-apa ya. Setiap orang pasti pernah berbuat salah, tidak ada yang sempurna. Nah yuk kita bisa perbaiki gitu ya. Jadi kamu salah nih, kamu lagi ya. Ternyata tidak boleh ya. Saya juga sebagai guru, saya introspeksi diri. Oh ternyata yang saya lakukan selama ini salah. Malu saya ya, malu banget saya ya. Ternyata salah. Nah yang ketiga boleh menanyakan keyakinan. Oh keyakinan apa sih yang sudah dilanggar? Saling menghargai. Keyakinan apa sih yang dilanggar?
tidak disiplin, ya kan? Nah, itu bisa kita praktekkan di kelas kita masing-masing. Dan apa tujuannya adalah untuk melatih peserta didik kita agar selalu bertanggung jawab dan selalu disiplin, ya. Sekarang kita mau senang sekali lagi, Bapak Ibu, boleh? Baru selesai, sekali lagi yuk. Senam senang apa ya? Meong-meong kucingnya. Senang kucingnya. Oke. Meong-meong yuk diri yuk, Bapak Ibu. Ini terakhir. Oke Bapak Ibu, Bu Piskan aku bacain kesimpulan dulu deh. Tadi baca dulu. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah tadi melaksanakan senam meong-meong ya. Oke, sekarang saya akan membaca kesimpulannya ya. Bahwa dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian. Pak Mukti bisa sambil foto Pak? Profesional dan sosial ya, yang baik di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer ya, yang menuntut peserta didik menjadi insan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab ya. Oke Bapak Ibu, materi yang saya berikan bisa kita praktekkan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah setiap hari. Makan ketoprak di rumah kamu. Guru bergerak Indonesia maju. Yeay. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Udah habis ya. Killer body samurai mind.